Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Paired Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas solusi buat kalian yang karirnya gitu-gitu aja. Ini juga berlaku buat gue kemarin ya, sebelum gue dapetin kerja remote. Karena kan emang memilih pekerjaan ideal gitu ya, seringkali dihadapkan pada dilema apakah gue bisa mengembangkan diri, tapi di satu sisi gue juga pengen work-life balance yang bagus gitu ya, tapi di satu sisi gue juga pengen gaji yang kompetitif. Jadi segitiga ini memang sulit sekali didapatkan ya di berbagai sektor dan di berbagai bidang pekerjaan. Tapi setelah gue menjalankan kerjaan secara remote kurang lebih hampir di 6 bulan terakhir, gue melihat memang kerja remote di overseas company ini memang gue merasakan sekali banyak banget keuntungan, dan menurut gue di 3 hal ini ternyata bisa loh didapatkan. Oke, kita breakdown satu-satu kaitannya dari 3 poin tadi terhadap pekerjaan secara remote di overseas company ya. Oke, yang pertama gue bahas dulu tentang peluang pengembangan diri yang tak terbatas. Di sini ada beberapa poin yang mau gue highlight. Poin yang pertama adalah kita tuh bisa terpapar pada berbagai budaya kerja dan juga metodologi ya. Karena ya bekerja dengan tim yang secara global gitu ya, terutama orang-orang yang native speaker dalam bahasa Inggris, kemudian juga pemikiran orang-orang di negara maju gitu kan, akan memberikan kesempatan buat kita orang Indonesia terutama ya untuk belajar sangat banyak ya dari berbagai perspektif dan cara kerja, terutama tentang bagaimana orang-orang di sana itu dalam berpikir, dalam menjalankan bisnisnya, dalam memberikan arahan kayak gitulah. Itu menurut gue salah satu poin penting dalam kita mempelajari dan untuk meningkatkan peluang dalam pengembangan diri kita. Kemudian poin kedua yang mau gue bahas adalah akses ke berbagai pelatihan dan pengembangan kelas dunia, karena overseas company umumnya memiliki berbagai program-program pelatihan atau training gitu ya, dan juga mungkin program-program pengembangan untuk karyawannya, dan ini menurut gue cukup komprehensif gue lihat ya. Mungkin nggak semua perusahaan, apalagi perusahaan startup yang punya program-program pengembangan dan pelatihan untuk karyawan, tapi at least the way they speak to us, the way they introduce the product, the way they run the business, itu juga bagian dari pelatihan dan pengembangan menurut gue ya. Jadi intinya ya banyak sekali kesempatan untuk kita bisa meningkatkan skill ya sebagai karyawan yang bekerja dengan budaya dan juga dengan sistem di perusahaan-perusahaan yang ada di negara maju. Kemudian poin yang ketiga adalah peluang untuk mempelajari bahasa baru. Ini juga sangat mungkin terjadi gitu ya, karena ya bekerja dengan tim yang ada di global gitu ya, atau ada di overseas company, itu memungkinkan kita untuk mempelajari bahasa baru dan juga meningkatkan kemampuan komunikasi lah. Kalau misalnya memang bahasanya tetap bahasa Inggris, tetap kita bisa mendapatkan let's say vocabulary baru, kemudian istilah-istilah baru, terminologi baru yang biasa dilakukan oleh native speaker. Itu tentu saja akan menambah kosakata kita dalam berdiskusi dan bercakap gitu ya dalam bahasa Inggris. Dan apalagi kalau misalnya kalian kerja overseasnya itu nggak di negara yang punya bahasa Inggris doang gitu, ada mungkin bahasa lain, nah itu juga bisa menambah pengetahuan kita tentang bahasa asing gitu ya. Hal kedua ya di segitiga yang kedua ini adalah tentang mencapai work-life balance yang optimal ya. Tentu saja hal ini bisa dicapai karena kan kerja remote ini kan fleksibilitas waktu dan tempat kerjanya itu nyata sekali ya. Jadi kita dapat mengatur waktu kerja sesuai dengan kebutuhan dan cara kita melaksanakan pekerjaan itu gitu ya. Kemudian poin yang kedua adalah penghematan waktu dan biaya. Ini juga sering gua highlight ya. Jadi kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan biaya untuk perjalanan atau transport. Kita kerja secara offline kan tentu saja ada biaya transport dan waktu yang harus dihabiskan gitu ya. Tapi kalau kerja remote ini tentu saja akan sangat menghemat waktu dan biaya. Kemudian poin yang ketiga di triangle yang kedua ini adalah lebih banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk keluarga atau untuk hobi, atau juga mungkin untuk ketemu dengan orang-orang terdekat kita atau teman-teman kita. Tapi perlu diingat, jangan dilakukan pada saat waktu kerja gitu ya. Ini kan sebenarnya di luar kerja. Yang gua maksud sebagai lebih banyak waktu untuk keluarga yang tadi gua bilang itu adalah karena kan kita tidak perlu menghabiskan waktu di jalan, sehingga waktu itu ya atau durasi itu yang tidak kita pakai itu bisa kita pakai untuk ketemu teman-teman kita, ketemu keluarga kita, atau melakukan hobi kita. Nah itu tadi yang kedua. Jadi tadi ya gue highlight sedikit untuk triangle. Yang pertama adalah peluang pengembangan diri gitu ya, yang kedua adalah work-life balance, yang ketiga adalah gaji yang kompetitif. Yang ini mau gue bahas. Nah terkait gaji kompetitif dan juga mendapatkan benefit yang menarik, ini tentu saja sangat menjadi highlight juga kalau misalnya kita kerja secara remote di overseas company, karena rata-rata memang gaji di Indonesia itu kan lebih rendah pastinya ya dibandingkan di negara-negara maju ya, obviously karena biaya hidup juga di negara maju itu kan mahal sekali, tapi di Indonesia kan lumayan ya relatif murah lah. Gue nggak bisa bilang murah tapi relatif lah ya, sehingga beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di overseas company itu suka memberikan standar yang cukup tinggi untuk gaji pekerja remote dari Indonesia. Jadi terkait gaji, gue pernah bikin videonya khusus ya, itu ada gue bahas video tentang gaji setara 40 juta ya kerja secara remote. Jadi silakan saja di
dicek di channel ini. Tapi intinya memang kalau misalnya terkait gaji, kalau dibandingkan dengan UMR lah, let's say di Jakarta gitu ya, ini kita bisa dapat lebih loh dari sekedar UMR ya, dengan rata-rata pengalaman yang kurang lebih sama. Jadi menurut gua kerja remote adalah salah satu cara untuk kalian bisa mendapatkan gaji yang kompetitif, yang range-nya itu kurang lebih startnya mungkin di ada yang di $500 per bulan, ada yang di 600, 700, 800 sampai $1000-an lah gitu ya. Kalau terkait gaji mungkin nggak lepas dari benefit ya. Mungkin ada benefit juga yang bisa ditawarkan dari berbagai company. Gue juga nggak tahu karena gue juga baru kerjanya di Paired doang. Mungkin nanti kalau ada orang yang pernah kerja secara remote juga tapi selain di Paired ya. Jadi Paired itu kan headhunternya. Nah gue kerja di headhunternya. Nah headhunter ini kan mengantarkan kalian atau mempertemukan kalian untuk dapetin kerjaan di perusahaan-perusahaan di Amerika atau di Eropa gitu ya. Nah perusahaan-perusahaan yang ada di sana gue nggak tahu tuh gimana tuh. Tapi harusnya secara benefit itu ada ya. Mungkin ada insurance mungkin, atau ada apapun lah benefit-benefit yang standar yang biasa ditawarkan oleh perusahaan, atau benefit lain misalnya kalian diberikan fasilitas, diberikan alat gitu ya. Misalnya kalau misalnya kalian videographer mungkin diberikan kamera let's say, atau dikasih laptop kalau misalnya kalian editor atau graphic designer. Jadi so many opportunity in terms of benefit ya. Jadi nanti silakan aja digali pada saat proses-proses interview itu sedang berjalan gitu ya, supaya kalian mendapatkan gambaran utuh lah nanti ya. Nah terkait gaji tadi, gue sih menyarankan memang ini akan jadi satu kesempatan yang bagus untuk menabung dan berinvestasi, karena kita kalau kerja secara remote itu gajinya mungkin ya gue asumsikan di atas rata-rata kalau misalnya kita kerja secara langsung di Indonesia, sehingga itu akan menambah opportunity kita untuk memiliki penghasilan yang lebih tinggi dan memungkinkan juga untuk kita menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Oke, mungkin tadi 3 hal itu yang mungkin kalian akan bisa dapatkan kalau misalnya kalian kerja secara remote, walaupun gue juga nggak bisa garansi 100% kalian bakal dapetin tiga-tiganya. Nah ini gue mau ngingetin aja bahwa kerja secara remote di overseas company bukan hanya tentang mendapatkan gaji yang tinggi ya, tapi juga tentang membuka peluang untuk pengembangan diri dan juga untuk mencapai work-life balance yang lebih optimal. Jadi dengan kalian bekerja keras dan bisa menerapkan strategi yang tepat, kalian bisa mendapatkan peluang yang banyak lah untuk kerja secara remote di overseas company. Makanya kalian cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, di apply yang banyak di berbagai posisi sesuai dengan skill dan expertise kalian, karena link yang gue taruh di kolom deskripsi di bawah itu memberikan banyak sekali posisi-posisi pekerjaan secara remote di overseas company yang kalian bisa pilih, dan semoga gue doakan kalian bisa dapetin kerjaan secara remote di overseas company. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa diaktifkan juga bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.